nggak mengganggu kan Bu? Enggak. Tapi Ibu tadi kalau aku bilang nggak sempat. Sehat. Tapi tadi aku bilang kamu ada di sana ya. Tapi nggak apa-apa kok Bu, nggak ada masalah. Iya. Tapi kalau ini mau ceritain saya nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa kok, bisa kan kita ngobrol aja aman kok. Sebenarnya aku juga bingung sih Bu harus cerita sama siapa. Tapi Ibu mau mendengarkan Bu, rasanya akhir-akhir ini aku udah nggak berharga lagi buat orang-orang yang aku sayang. Dan sekarang kamu merasa dia nggak lagi. Iya, aku tuh ngerasa dia tuh kayak menjauh gitu Bu. Padahal kita tuh udah sahabatan dari SMP. Dan sekarang juga kita masih satu sekolah. Cuma kemarin nih Bu, aku chat dia, masa cuma dibaca doang. Terus waktu call juga ditolak. Bahkan ya Bu, waktu aku ngajaknya nongkrong di tempat biasanya kita nongkrong sama teman-teman yang lain juga, dia banyak banget alasannya. Iya Bu, aku jadi kayak bingung gitu loh, ngerasa kayak aduh apa aku yang positif ya, jadi dia milih sama teman barunya. Jadi Ibu mau tanya sama gimana permasalahan kalian. Jadi gini Bu, awalnya itu kita tuh waktu semester lalu tuh kita masih deket. Kayak bahkan kemarin waktu tahun baru kita jalan-jalan bareng kok. Cuma semester baru ini kita tuh ada beda kelas gitu. Dia kelas A dan aku kelas B. Nah di situ tuh kita jadi jarang ketemu. Dan dia punya teman-teman baru di kelasnya. Terus jadi gitu deh, dia cuekin aku. Jadi sejak kalian nggak berteman lagi sama dia, jadi kayak temanmu itu beda lagi. Maksudnya kamu nggak sama-sama lagi jalan bareng. Iya, kita udah jarang banget ketemu. Kayak bahkan sekedar makan siang bareng aja, yang biasanya setiap hari sekarang udah nggak pernah. Boleh nggak Ibu tanya sesuatu? Kamu pernah ngomong langsung nggak sama teman kamu? Belum Bu, aku takut nanti dia mikirnya gimana atau enggak malah ngatain aku baperan lagi. Jadi kamu memendam perasaan sendiri atau karena dimarahi sama teman kamu? Ya sebenarnya aku pengen ngomong sih Bu, cuma Yuki aku chat aja nggak bales. Gimana aku mau ngomong Bu? Ini kan Ibu mau tanya, Ibu mau ajak tanya, kan kamu lihat dari sudut pandang teman kamu itu kan berbeda-beda. Jadi waktu kamu lihat Yuki sama teman-teman barunya, kamu pernah coba nggak ikutan gabung? Pernah sih Bu, sekali waktu itu kita ikut makan bareng. Tapi mereka tuh nggak tahu ya, mungkin karena mereka udah sekelas gitu, terus jadi mereka tuh kayak bahas sesuatu yang aku nggak tahu. Jadi aku ngerasa kayak diabaikan. Iya Bu, jadi kayak rasanya gak dianggap gitu. Walaupun aku ada, juga mereka kayak gak friendly gitu sama aku. Menurut kamu kenapa Yuki jadi
situasi. Jadi sekarang pada apakah kamu berarti dekat sama teman ini baru dia nggak sakit lagi sama kamu? Sebenarnya nggak juga sih, kadang dia juga masih nyapa aku, cuma kan kita nggak jadi sedekat dulu Bu, kita nggak pernah jalan lagi. Nah, coba diingat-ingat lagi, mungkin dalam seminggu atau 2 minggu terakhir ini, apa ada yang mungkin masih menunjukkan tanda-tanda kamu? Seminggu terakhir, oh aku ingat Bu, kemarin dia kirim video TikTok, video lucu gitu. Oh, terus kemarin terus Yuki masih ingat kamu atau masih peduli atau Ya dia cuma sekedar ngirim video aja sih kayak biasanya, nggak kasih perhatian apa-apa lagi. oh, dan satu lagi, waktu kamu bilang chat kamu dilihat ajakan kamu ditolak. Nah, kamu nggak tahu apa lagi yang kamu pilih. Itu mungkin dia sibuk dengan tugas atau dengan kata lain, dan yang paling penting dia tahu nggak kamu rasakan. Maksudnya gimana Bu? Maksudnya kan kamu ceritain tadi chat kamu dilihat doang, ajakan kamu ditolak. Nah, kamu tahu nggak apa lagi yang mungkin lakuin tentang waktu itu yang kamu sudah sempat? Nggak ada sih Bu, cuma itu aja. Kita cuma nggak pernah jalan bareng aja. Sisanya masih sama. Dia kadang juga masih nanya tugas ke aku. Jadi intinya di situ adanya ini yang kamu rasakan. Iya, masih ada komunikasi kok, tapi cuma masih deket dulu aja. Jadi sekarang coba pikirkan apa yang kamu lakukan untuk mengatasi situasi tentang ini menurut kamu. Nggak tahu sih Bu, soalnya ya mereka kayak seru banget gitu. Aku juga mau ikut-ikutan, rasanya kayak asing gitu, kayak orang asing. Oh, betul ya. Jadi komunikasi langsung itu lebih efektif daripada menghindari komunikasi. Nah, kira-kira kalau kamu mau ngomong, kira-kira sekarang kamu mau ngomong apa? Kalau misal aku bisa ngomong sama Yuki, mungkin aku bakalan bilang kalau aku kangen banget sama kita. Kayak aku pengen banget kita kayak dulu lagi, bisa jalan bareng dan bisa deket lagi Bu. Oh, kayak gitu ya. Jadi mengungkapkan perasaan yang jujur itu tapi tidak selalu menyenangkan ya. Iya Bu. Terus gimana kalau kamu tanya bagaimana perasaan Yuki? Siapa tahu dia punya perasaan yang mirip atau ada sesuatu yang dia rasakan. Saya nggak tahu Bu, saya belum berani buat ketemu dia. Selain ngobrol, Yuki ada nggak hal lain yang kamu lakukan dari teman kamu? Nggak ada sih Bu, kita cuma interaksinya lewat chat aja. Kita belum, bahkan seminggu ini kita belum ketemu. Mengungkapkan perasaan dengan jujur ya, tidak saling menyalahkan gitu ya. Iya Bu. Kalau mau tahu, selain ngobrol sama Yuki, mungkin dia juga punya kesibukannya atau misalnya Sebenarnya aku juga pengen tahu sih dari pandangan Yuki, siapa tahu Yuki punya kesibukan. Tapi
supaya pertemanan kamu itu kayak lebih enak di situ. Sebenarnya aku juga pengen sih Bu gabung sama mereka. Siapa tahu nanti kita jadi teman ya Bu. Iya, betul sekali. Apa mungkin selama ini aku cuma takut kehilangan Yuki aja ya Bu, kayak terlalu berlebihan gitu. Iya, kemungkinan itu kamu mungkin takutnya nanti kehilangan itu kan, apalagi kan sahabat berteman kan sama kayak pokoknya kayak gitulah dari pertemanan itu. Iya Bu. Jadi kamu pasti besok lusa di tempat dimana kalian berdua itu harus ngobrol sama dia, tapi hasilnya kamu nggak cerita waktu itu lihat, kita bisa evaluasi bareng dan supaya kalian lagi lebih berkembang kan bersama dengan kamu itu. Iya deh Bu, besok aku coba ya untuk ngobrol sama Yuki dan teman-temannya. Makasih ya Bu, udah ngeluangin waktu buat dengerin aku cerita. Ya, aku juga udah datang. Ya Bu, aku izin ke kelas dulu ya Bu, soalnya ada kelas lagi. Ya, Oke, terima kasih Bu.